Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur cerita terbaru nih dari film yang berjudul Sketch. Film ini menceritakan seorang bocah yang senang menggambar imajinasi liar. Namun karena sebuah hal tidak sengaja semua gambarnya menjadi hidup. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Film ini dimulai dari Tyler, seorang ayah tunggal yang harus merawat kedua anak-anaknya setelah kematian sang istri. Dia memiliki seorang putra bernama Jack yang sangat suka dengan petualangan dan game. Sementara putrinya yang bernama Amber sangat suka menggambar. Hanya imajinasinya terlalu liar dan menyeramkan. Karena hal tersebut, Amber pun dibawa ke psikiater untuk berkonsultasi apakah ada masalah dalam diri Amber. Mengingat umur Amber yang masih muda, tetapi dia sudah memiliki imajinasi yang begitu menyeramkan yang tidak sesuai dengan umurnya. Amber juga memiliki masalah. Dia sangat suka menggambar bahkan dimanapun dan kapanpun, dan hal itu sangat mengganggu Tyler. Psikiaternya pun menyarankan Amber untuk menuangkan semua imajinasinya ke dalam buku karena Amber ini memiliki bakat menggambar yang luar biasa, tentunya dengan imajinasi yang luar biasa juga. Namun sayangnya jika bakatnya itu harus dihentikan, maka dari itu psikiaternya memberikannya sebuah buku imajinasi yang dapat Amber jadikan untuk menuangkan semua imajinasinya. Sejak saat itu Amber suka sekali menggambar di buku tersebut dan dia pun sudah tidak menggambar di tempat sembarangan. Singkat cerita, di hutan belakang rumahnya, Jack sedang bermain game di sana sembari bersantai, dan tanpa dia sadari dia terjatuh dan terluka tangannya nih, sementara HP-nya jatuh ke dalam danau. Dia pun mengambil HP-nya dan ajaibnya setelah itu layar HP-nya kembali seperti semula dan luka di tangannya pun hilang. Pagi harinya, di saat mereka ingin pergi berangkat ke sekolah untuk pertama kalinya, secara tidak sengaja nih, Amber sama sekali tidak membawa buku imajinasinya itu. Itu membuatnya tampak gelisah. Dia lupa membawa buku tersebut. Sementara kakaknya Jack mencoba memberikan buku lain kepadanya nih agar Amber bisa melampiaskan kegelisahannya itu di bukunya. Namun sayangnya Amber menolak kebaikannya Jack, dan setelah pulang sekolah Amber mendapatkan masalah lagi nih. Dia menggambar di lengannya, dan di situ Amber juga menyadari kalau ayahnya membaca buku imajinasinya. Amber pun sangat marah. Dia tidak suka jika ayahnya membaca buku miliknya, dan setelah itu Amber melihat Jack sedang pergi menuju hutan belakang nih dengan tampak mencurigakan. Tentu saja Amber penasaran dan mengikuti kakaknya itu. Sesampainya di sana kita akan melihat nih Jack ternyata membawa kotak abu ibunya. Sepertinya Jack berpikir jika dia membuang abu ibunya di danau itu, ibunya bisa kembali kepada mereka. Namun sayangnya di saat ingin melanjutkan niatnya itu, Amber datang dan mencegah Jack. Dia tidak suka jika abu ibunya disebar di danau, dan tanpa mereka sadar ternyata buku imajinasinya Amber terjatuh ke danau. Panik karena mendengar suara menyeramkan, mereka pun pergi dari sana nih, dan Jack menyuruh Amber untuk tetap diam dan merahasiakan hal tersebut dari sang ayah. Pagi harinya di saat ingin berangkat sekolah, Jack bercerita kepada ayahnya apa yang terjadi. Namun sayangnya justru ayahnya tidak percaya pada Jack. Itu membuat Jack kecewa dan dia pun pergi ke sekolah. Di dalam bis, Amber terus mendesak Jack untuk bercerita hal aneh apa yang telah terjadi semalam nih saat di danau itu, karena dia merasa seperti dihantui setelah kejadian itu. Di tengah jalan mereka menemukan ada mobil yang mogok di sana, dan Miss Thompson, supir bis mereka, meminta bantuan untuk membantu mobil tersebut. Sementara teman mereka yang bernama Bowen dengan jahilnya menekan klakson bisnya. Alhasil mereka telah membangunkan monster yang tertidur. Sayangnya bis mereka harus mengalami kecelakaan, namun beruntungnya mereka selamat. Hanya saja Miss Thompson dalam keadaan pingsan, dan sementara mereka masih terjebak di dalam bus. Amber menjelaskan kalau monster itu bernama Dave. Dia suka menyerang dan
manusia. Dia itu monster yang hanya akan menyerang jika dibangunkan. Penyebabnya tadi adalah Bowman yang menekan klakson bisnya. Alhasil itu membangunkan Dave. Sementara mereka pun akhirnya menggunakan sebuah musik slow untuk membuat Dave tertidur kembali. Mereka pun berhasil membuat Dave tertidur, dan satu persatu dari mereka pun pergi keluar bersama-sama dari bus itu. Hanya Bowman pergi meninggalkan mereka lebih dulu. Di sisi lain, Tyler sedang membuat kopi, dan dia pergi untuk mengambil HP-nya. Di saat ia kembali untuk mengambil kopinya sudah tidak ada. Bukan hanya itu, Tyler juga mengalami kejadian aneh lagi nih. Saat dia ingin menaiki mobilnya, dia sudah yakin HP-nya ada di dalam mobil itu. Namun saat dicari, HP-nya tidak ada. Alhasil dia kembali ke rumahnya untuk mencari HP-nya tersebut, yang ternyata HP-nya berada di dekat lemari, dan tidak lama dia melihat sosok laba-laba kecil. Keanehan tidak berhenti di situ. Di toko, saat dua karyawan sedang berjaga, salah satu dari mereka melihat ada rak yang berantakan, dan kemudian mereka juga melihat ada sosok monster di dalam toko. Sementara di sisi yang lain ada Bowen nih, yang pergi lebih dulu dan tersasar di hutan. Di sana dia bertemu dengan monster kecil. Namun monster itu justru memberikan sebuah sinyal yang memancing monster yang lebih besar untuk datang. Beruntungnya Bowman berhasil ditolong sama Jack nih dan juga Amber. Dan di sini akhirnya kita mengetahui bahwa semua monster-monster itu merupakan monster yang berasal dari buku imajinasinya Amber. Setelah buku itu terjatuh ke dalam danau, semua monster-monster itu pun menjadi hidup dan mulai mengganggu warga kota. Ayahnya pun di sisi lain mendapatkan kabar nih kalau putra-putrinya mengalami kecelakaan saat menuju ke sekolah. Dan sesampainya di sana setelah dia melihat semuanya, dia mencoba merenungkan perkataannya Jack. Yang tampaknya dia mulai yakin dengan Jack nih kalau monster-monster yang dibuat sama Amber di buku itu telah muncul ke dunia nyata. Ayahnya pun bersama adiknya Liz pergi untuk mencari keberadaan anak-anaknya. Dan di tengah jalan, mobil mereka tidak sengaja menabrak seekor kucing. Mereka pun memeriksa kucing tersebut, yang ternyata kucing itu merupakan monster yang ada di bukunya Amber. Amber drew that? Sementara di rumahnya, Amber dan Jack dan juga Bowman tengah memikirkan sebuah rencana untuk melawan monster-monster itu. Mereka berdiskusi untuk membuat perlengkapan senjata khusus nih, yang memang hanya untuk melawan monster-monster itu. Sementara di sisi yang lain ada ayahnya dan Liz, yang terpaksa harus meneruskan perjalanan mereka dengan berjalan kaki karena mobilnya dihancurkan sama monster tadi. Dari pembicaraan mereka berdua, kita mengetahui nih kalau Tyler tampaknya masih belum bisa melupakan mendiang istrinya itu. Dia berusaha menghapus semua kenangan tentang istrinya. Bahkan semua foto dan gambar yang bersangkut paut sama istrinya itu pun disembunyikan. Dia ingin dia dan anak-anaknya move on dan terus menjalankan hidup. Akan tetapi menurut Liz, tindakan itu salah. Melupakan dengan cara seperti itu berbeda dengan mengikhlaskan. Tiba-tiba di tengah pembicaraan mereka itu, mereka melihat ada monster yang sedang bersemayam di atas tower listrik. Sementara di sisi yang lain, Jack telah berhasil membuat desain untuk menangkap monster-monsternya. Rencananya mereka akan menjatuhkan kertas desain tersebut ke dalam kolam agar alat tersebut menjadi nyata. Mereka pun akhirnya bersiap-siap nih untuk menjalankan rencana mereka. Sebelum berangkat, Jack masih melihat kotak abu ibunya. Di sana ia tampaknya masih berharap ia bisa menghidupkan kembali sang ibu. Sampai akhirnya saat Bowman ingin ke kamar mandi, tidak disangka nih, monster laba-laba yang bernama Aiders sudah bersemayam dan membuat banyak koloni di kamar mandi mereka. Aiders ini monster yang suka mencuri barang. Jadi tidak heran kalau HP dan juga kopi ayahnya saat itu hilang dan selalu pindah posisi. Bowman kembali menutup pintu kamar mandinya dan Amber justru tidak sengaja membuka pintu kamar mandinya. Alhasil semua monster Aiders itu keluar menyerang mereka.
Jack pun pergi dan menyiapkan beberapa alat untuk menolong adiknya nih. Sementara Bowman dia justru pergi meninggalkan mereka. Jack pun berupaya untuk menolong Amber, sementara Amber sedang berusaha untuk menyalakan keran air untuk mengusir monster laba-laba itu. Mereka pun berhasil mengatasi monster tersebut. Namun sialnya mereka justru terjebak di kamar mandi dan tidak disangka datanglah sosok misterius yang datang untuk membantu mereka. Ternyata itu adalah Bowman. Dia kembali lagi untuk menolong mereka dan mereka pun akhirnya berhasil mengalahkan semua Aiders. Mereka pun pergi melanjutkan perjalanan mereka dan di tengah perjalanan mereka Jack dan juga Amber bertengkar. Amber memiliki trauma yang mendalam setelah kepergian ibu mereka. Trauma itu membuat dia lupa tentang sosok ibunya dan dia melampiaskan semuanya lewat imajinasinya itu. Hanya saja itu membuat hubungan Jack dan Amber tampak tidak akur, tidak seperti saat ibu mereka masih hidup. Itulah alasan kenapa nih Jack ingin menghidupkan kembali ibu mereka. Dia berharap itu bisa membuat Amber lebih baik. Sebenarnya dia sendiri sudah ikhlas dengan kepergian sang ibu, namun dia mengerti rasa trauma yang dialami oleh Amber. Maka dari itu dia sangat sabar menghadapi Amber. Di sisi yang lain Tyler dan juga Liz sampai ke rumah nih, dan di sana mereka tidak menemukan anak-anak. Mereka melihat sisi rumah sudah berantakan. Di situ Liz pun memanggil pihak kepolisian untuk membantu mereka mencari anak-anak, dan Tyler bercerita kalau dia senang dengan perubahan yang terjadi nih sama Amber. Amber berhasil menggambar hal baik, yaitu seekor kupu-kupu yang ternyata kupu-kupu itu gambar tato ibunya, dan di situ menandakan Amber mencoba untuk mengingat sosok ibunya. Di tengah-tengah pembicaraan mereka dikagetkan dengan seekor kupu-kupu nih yang mengetuk-ngetuk jendela rumah mereka. Sementara di hutan Jack sempat berpisah dari Amber dan juga Bowman karena insiden pertengkaran itu, dan dia mengenang kenangan dulu saat keluarga mereka masih utuh. Di saat ingin pergi menuju danau itu dia melihat ada sosok monster yang sedang menggambar, dan kemudian gambar itu dijatuhkan lagi ke dalam kolam. Monster itu pun menyadari ada sesuatu yang aneh nih dan dia mendekat ke arah Jack, dan beruntungnya Jack berhasil bersembunyi. Setelah itu Jack bertemu dengan Amber dan juga Bowman. Di situ Amber menjelaskan kalau monster itu merupakan representasi dirinya sendiri. Monster itu memiliki hasrat membunuh yang kuat, sama halnya dengan dirinya sendiri. Dan Jack mencoba untuk menghibur Amber. Dia mengatakan monster itu bukanlah Amber, dan Amber yang dia kenal adalah adik yang baik, riang, lucu, dan suka menolong orang lain. Setelah itu mereka pun berencana untuk mendapatkan peralatan menggambar yang ada di monster tersebut agar monster itu berhenti menggambar, dan Amber yang akan menggambar hal-hal lucu sebagai senjata nih untuk melawan balik monster itu. Bowman pun menawarkan dirinya untuk membantu. Dia yang akan mengalihkan perhatian monster itu, sementara Amber yang akan mengambil peralatan gambar tersebut nih dan melanjutkan gambarnya. Was supposed to be a whistle. Good. Namun sialnya monster itu justru memiliki pasukannya sendiri. Alhasil Bowman pun kabur melarikan diri, dan Jack berusaha membantu Bowman, sementara Amber pergi ke danau untuk menggambar. Namun tidak disangka di saat Amber ingin menggambar, monster itu masih berada di sana nih dan ingin menyerang Amber. Yang beruntungnya Jack datang untuk membantu. Sementara itu Bowman di sisi yang lain dia beruntung bertemu dengan Tyler dan juga Liz nih. Alhasil dia berhasil selamat dari kejaran monster itu. Jack pun berusaha mengulur waktu untuk Amber, sementara Amber terus mencoba menggambar. Namun sialnya justru semua spidolnya kehabisan tinta, dan alhasil Amber pun menggambar di tangannya sendiri nih dan menolong Jack. You wanna be my girlfriend? Sampai akhirnya Amber bertemu dengan Tyler, dan di sisi yang lain ada Jack yang sedang membuang semua gambar milik Amber ke dalam kolam. Gambar-gambar itu merupakan monster-monster baik yang pernah Amber gambar saat ibu mereka masih hidup.
akhir scene kita akan melihat nih kehidupan mereka yang berjalan seperti biasa, dan mereka sudah bisa menerima kepergian ibu mereka. Mereka sudah mengikhlaskan dan mencoba untuk memulai semuanya dari awal. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.